persetujuan selama 3 tahun sampai 4 tahun. Jadi waktu itu pas pertama kali saya buka, asisten saya adalah Harry yang tadi yang nyanyi. Nah, jadi saya membuka persekutuan ini gara-gara saya disuruh sama Tuhan untuk membuka persekutuan. Dan waktu saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu caranya gimana. Saya nggak bisa main musik, dan saya juga nggak pernah khotbah. Background saya adalah banking finance. Saya kerja di bank, jadi saya nggak ngerti sama sekali tentang bagaimana khotbah dan segalanya. Tetapi kalau emang Tuhan bilang, kalau emang kamu punya destiny adalah kamu punya tujuan itu, Tuhan akan memaksa kamu untuk masuk ke dalam destiny kamu. Dan semakin kita berontak, semakin sakit itu berjalan. Jadi pas waktu kita baru buka persekutuan, kita baru ini juga agak sedikit aneh. Karena waktu Harry itu dia hidup di Belanda, dia bukan hidup di Indonesia. Jadi biasanya dia tuh di Belanda selama 8 bulan, 9 bulan. Dan dia udah puluhan tahun di Belanda. Dan waktu itu dia udah menjual rumahnya, menjual mobilnya, menjual segala miliknya. Dia udah mau balik lagi ke Belanda. Jadi dia cuma kalau dalam setahun dia cuma di Jakarta tuh cuma 2-3 bulan. Dan dia pikir dia udah bener-bener pengen jadi citizennya di Belanda. Ini dia jual semuanya, dia mau pindah ke Belanda. Tiba-tiba mami pas papa saya meninggal, dia datang. Terus habis gitu, gara-gara saya juga bisa bernubuat, saya doain dia, saya bernubuat, Tuhan bilang ini, kamu gak boleh ke Belanda, kamu di Indonesia mesti bantu persekutuan saya. Saya pikir, saya gak kenal dia, ini gila Tuhan, aku bilang, ini sesuatu yang berbeda sekali gitu. Tetapi emang Tuhan memakai dia di Indonesia. Dan waktu itu dia belum kayak begini, sekarang dia bisa penglihatan, dia bisa nubuatan dan segalanya. Jadi emang kalau emang kita sudah masuk dalam destiny Tuhan tuh nggak mungkin, kita nggak mungkin bisa lari. Dia mau melarikan diri ke Belanda, nggak mungkin bisa. Dan yang lucunya waktu itu kita ketemu satu teman lagi, memang ntar aku bakal bawa satu teman lagi nih ya, gitu kan. Oke, boleh. Nah, yang lucunya ini teman saya itu ketemu sama teman istrinya teman saya. Tahunya dia baru tahu kalau temannya dia yang sudah lama 5 tahun dia nggak pernah ketemu itu tinggal dalam satu depresi. Jadi yang teman saya sekarang ini, dia itu tinggal di lantai 2, nama papanya tinggal di lantai 1. Dia nggak pernah keluar rumah selama 5 tahun. Waduh. Dia cuma masuk di dalam kamarnya dia, nggak ada handphone, cuma nonton TV dan hidup dalam sebuah depresi. Dan ini kita ngomongin tentang roh depresi, itu kita bukan ngomongin tentang orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan. Tetapi jiwa mereka diikat oleh setan. Dan kalau kita lihat keadaan sekarang ya dengan COVID, banyak orang, kita barusan sebenarnya kita kesini gara-gara tadi siang kita habis peperangan di rumah sakit jiwa di Bogor. Jadi kita kelilingin 7 kali, dan karena waktu tanggal 22 September saya ingat banget, pagi-pagi saya punya teman bilang, Mel, saya melihat iblis ngejar-ngejar kamu dan Harry dan tim kamu. Kamu mau ngobrak-ngabrik satu tempat, saya nggak tahu itu tempat apa, banyak orang diikat, banyak orang teriak-teriak, mereka suka nyakitin diri sendiri, mereka sadar nggak sadar keluar masuk seperti orang yang kehilangan ingatan. Saya bilang, mungkin kita akan berperang, karena emang panggilan saya adalah berperang. Kita ke Turki untuk berdoa buat Turki selama 2 minggu, kita pergi ke Bali untuk berperang, buat terjadi suatu revival. Jadi panggilan saya itu adalah itu. Nah, jadi tanggal 22 Oktober teman saya, dan tiba-tiba sore itu teman saya telepon lagi nih yang waktu itu ketemu, dan dia membawa temennya yang 5 tahun nggak pernah keluar rumah. Pas dia datang ke rumah saya dibawa temennya, saya baru kenalan, saya bilang, kamu kok dari atas sampai bawah keikat sama ular. Dan kita melakukan pelepasan hari itu juga. Dan tiba-tiba dia ketawa, saya pikir dia manifestasi habis pelepasan. Terus dia bilang, Mel, thank you ya, selama 5 tahun saya nggak pernah ketawa. Kalian bisa imajinasi nggak orang diikat selama orang yang cinta Tuhan loh. Kita bukan ngomong orang yang di luar dari Tuhan, enggak. Orang yang cinta Tuhan, tetapi gara-gara sebuah depresi hidupnya diikat oleh setan sampai 5 tahun dia nggak bisa keluar kamar pun telanjang. Sadar kalau minum obat kan nggak sadar lagi, tetapi dia nggak bisa ketawa. Sampai hari itu Tuhan melepaskan dia dan dia baru bisa tahu artinya ketawa balik itu kayak gimana. Dan Tuhan bukan cuma memulihkan keadaan dia pas habis pelepasan. Hubungan dia dengan orang tua dia selama 5 tahun, mamahnya pun gak pernah naik ke atas sama papahnya. Karena udah merasa malu punya anak yang begini, karena udah gila keluar kemana-mana telanjang gimana. Seluruh komnak juga tahu.
Jadi orang tuanya pun udah nggak menganggap dia sebagai anak. Dan dia bisa rekonsiliasi dengan orang tuanya, dan sampai pas kita habis 1 minggu kita pergi nonton bareng, dia sampai nangis di dalam sinema, di dalam sinema bilang, "Mama barusan mami gue WA gue, kamu mau makan apa? Mama beliin, mama udah beliin kamu celana. Selama 5 tahun mami gue gak pernah WA gue." Bagaimana setan bisa merebut jiwa orang sampai terikat dengan begitunya. Nah itu udah terjadi sebelum pas pertama kali persekutuan kita dibuka ya. Jadi itu udah terjadi 4 tahun yang lalu. Jadi pas kemarin tanggal 22 September itu si teman saya WA saya dikejar-kejar oleh iblis. Sorenya teman saya itu telepon saya gara-gara COVID, papahnya kena ginjal, jadi dia nggak berani keluar rumah selama setahun. Dia udah nggak ikut persekutuan, jadi dia benar-benar rumah. Jadi pas kita disembuhkan Tuhan, kita mesti balik lagi kepada Tuhan. Kita nggak bisa tinggal jauh-jauh dari Tuhan, dari apa namanya perkumpulan Tuhan. Nggak mungkin bisa. Kita nggak mungkin bisa kok, karena iblis akan mengaum-ngaum lagi, dan kalau kita buka celah, kita akan terikat lagi. Dan dia bilang, "Mel, aku lagi di rumah sakit, sore jam 5 ke jam 5.30. Hah? Rumah sakit mana? Ngapain di rumah sakit? Saya udah hampir setahun gak ketemu dia. Gue di rumah sakit dan mama sakit. Emang dan mama saya ada rumah sakit? Enggak, gue di rumah sakit jiwa. Hah? Ngapain di rumah sakit jiwa? Saya tanya begitu kan. Jadi dia bilang kemarin dia hampir bunuh diri dari lantai 2 karena dia lihat dia di balkon ini, dia lihat itu di bawah swimming pool, kolam renang. Kalau enggak dalam 1 second apa 3 second istrinya tarik, dia udah pasti mati. Jadi daripada papa mamanya mikirin ntar malam pas mereka tidur dia loncat, jadi dia dimasukin rumah sakit jiwa. Padahal pas dia telepon itu dia sadar. Kita ngomongin tadi gue kenalan sama orang ini. Saya bilang, aku bilang keluar. Dari tadi dia bilang dia udah teriak sama dokternya pengen keluar tapi nggak dikasih. Problemnya dia masuk ke rumah sakit jiwa yang semua orang bilang nggak ada sakit jiwa, makanya dia tidak dikasih keluar. Kalau di rumah sakit normal dia mau keluar pasti Tuhan kasih dia keluar. Dan akhirnya kita ngobrol sama orang tuanya, besoknya mamanya keluarin dia. Dan saya bilang sama mamanya, "Tante tolong taruh Surya di rumah saya aja." Dan kamar saya tuh sebenarnya ada balkoni dan saya tidak di lantai 2. Saya juga takut dia loncat lagi. Saya suruh Harry tidur lagi berdua. Kan bisa, semuanya bisa terjadi. Kalau dia tiba-tiba halusinasi dia loncat gimana? Dan saya percaya dalam 3 hari kita bersama dia, habis itu dia meninggal. Di dalam 3 hari banyak pelepasan yang kita lakukan. Kita melakukan perdamaian. Karena saya tidak tahu apa yang telah terjadi dalam 1 tahun back dengan COVID sampai bikin dia halusinasi lagi. Yang dulu udah dilepaskan, tiba-tiba itu mengikat dia lagi. Tapi saya percaya Tuhan redeem dia selama 3 hari bersama kita supaya dia bisa masuk ke surga. Dan yang lucunya, habis gara-gara itu terjadi, dia cerita apa yang telah terjadi di rumah sakit jiwa. Dia melihat banyak orang diikat, dan mereka pun bukan orang-orang yang benar-benar gila loh. Mereka cuma gara-gara orang tuanya meninggal, mereka masuk sebuah depresi, gak bisa makan dan segalanya, sedih. Sama papahnya dimasukin rumah sakit jiwa, mamanya kan meninggal. Dan mereka di situ udah 1,5 tahun gara-gara COVID. Dan mereka dikasih obat. Pas mereka dikasih obat, mereka teriak-teriak. Mereka tuh tangannya diikat sampai teriak-teriak 5 jam gak berhenti sampai keluar darah dari hidung. Jadi pembuluh darah mereka pecah. Jadi dengan situasi yang dia ceritakan ke saya bilang, aduh Tuhan, saya gak pernah mikir tentang orang gila sebelumnya. Karena bagian saya pelepasan adalah pelepasan buat orang yang mungkin kepahitan, mungkin kemarahan. Bukan buat orang yang sakit jiwa. Tetapi gara-gara pagi-pagi saya dikasih WA tentang saya dikejar-kejar iblis, sorenya teman saya masuk ke rumah sakit jiwa, besoknya dia keluar tinggal di rumah saya dan dia cerita bagaimana orang di rumah sakit jiwa diikut. Mereka bukan orang yang mereka ajak ngomong makan, semuanya normal. Tapi pas mereka makan obat, mereka jadi nggak normal. Mereka teriak-teriak, mereka nyakitin diri mereka sendiri. Bagaimana manusia disakiti. Dan itu membuat saya itu terbuka pikiran saya. Dibilang Tuhan, aku mesti perangin rumah sakit jiwa. Dan itu yang kita lakukan. Jadi kita melakukan itu, meperangin rumah sakit jiwa selama 3 hari. Tapi ini hari pertama. Habis itu, dan yang lucunya saya tanya, Tuhan, saya tuh gak pernah tahu rumah sakit jiwa tuh di mana aja. Jadi kita berdoa. Saya sama adik saya sama Maggie berdoa, Tuhan di mana ya? Tuhan bilang Bogor.
Ya saya udah nggak cari tahu, tadi saya bilang saya bawa tim, oke ke Bogor. Tapi yang lucunya pas tadi hari ini saya pengen cari rumah sakit jiwa di Bogor di mana, tiba-tiba saya baca, taunya rumah sakit jiwa di Bogor adalah paling tua di Indonesia, rumah sakit pertama. Dan yang lucunya 3 hari yang lalu ada teman saya bilang gini, gara-gara saya merasa saya terpanggil buat itu, 2 tahun yang lalu ada nubuatan bilang saya akan membuka Children World Center. Jadi sebuah buat anak-anak muda yang mereka itu kehilangan harapan, mereka sakit jiwa dan mereka benar-benar udah nggak ada kehidupan lagi. Mereka hidup mereka terikat. Dan saya disuruh sama Tuhan suruh bikin sekolah. Saya punya background bukan education, saya punya background adalah finance and banking. Jadi saya bilang Tuhan ini gimana caranya? Dan saya cukup dekat sama satu orang. Dia adalah suami istri sangat kaya, tetapi dia punya anak 1. Gara-gara kepahitan sama orang tuanya sekarang 3 tahun sakit jiwa. Dia nggak bisa ngomong lebih dari 5 kata. Kalau ngomong mau makan, enggak. Pokoknya dia nggak mau cerita, cuma diem. Dulu dia adalah interpret. Dia tuh dulu WL di gereja. Kalau setiap kali ada kegiatan sekolah di luar juga, bisa bahasa Inggrisnya juga very fluent. Jadi dia sebagai interpreter juga. Dan dia itu adalah dari seluruh gedung-gedung apartemen, mungkin ada 100 apartemen lebih ya. Dia itu pewaris tunggal. Tapi dalam 3 tahun sekarang dia jadi gara-gara sebuah kepahitan. Jadi kita bisa tahu bagaimana setan itu sekarang dengan COVID ini, orang dibikin stres, orang dibikin tidak ada harapan. Jadi apa sih yang diikat? Jiwa mereka yang diikat. Kenapa jiwa mereka bisa diikat? Pertama kita tahu tubuh, jiwa dan roh. Manusia ada tubuh, jiwa dan roh. Kalau binatang itu cuma tubuh dan jiwa. Kenapa kita ada roh Tuhan? Karena Tuhan, pas Tuhan membuat seluruh dunia cuma bilang terjadilah terang, terjadilah binatang. Tapi dia tidak menghembuskan nafasnya. Tetapi kalau manusia kita dihembuskan nafasnya, makanya ada suatu roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka manusia itu punya tubuh, jiwa dan roh. Dan roh itu tidak bisa dirusak oleh siapapun. 100% adalah milik Tuhan. Dan tubuh itu ada 5 sense. Melihat, merasa, taste, ngecap, kita bisa mendengar, kita bisa mencium. Dari apa yang kita lihat itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Itu adalah jiwa. Jiwa itu apa sih? Keinginan, pikiran, kemauan, rasa. Jadi jiwa itu adanya di tengah-tengah, teman-teman. Dari jiwa kita itu ada alam bawah sadar dan kesadaran kita. Tetapi 90% dari manusia itu adalah masuk ke dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa yang kita alami dari kita bayi sampai kita dewasa. Dan kadang-kadang kita pun tidak tahu itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, alam bawah sadar kita. Kadang-kadang begini, saya pernah dijamret, turun dari mobil, tas saya diambil, dan abis itu selama setahun, setiap kali ada orang di belakang saya langsung duk-duk, itu nggak bisa. Saya pengen hilang, saya nggak mau merasakan duk-duk itu nggak bisa. Tetap saya duk-duk. Akhirnya saya fungsi ke belakang, oh nggak ada orang. Pas saya dengar ada suara kaki aja, itu duk-duk, itu saya nggak bisa hilangin sampai setahun. Jadi itu namanya trauma. Bagaimana jiwa orang bisa diikat? Karena ada trauma-trauma yang mereka hadapin dari mereka masa kecil. Mungkin mereka melihat anak kecil melihat orang tuanya berantem dengan sebuah kekerasan. Mereka jadi keras. Karena itu adalah yang mereka input. Mungkin ada sesuatu trauma, mereka pernah ditinggal oleh orang tuanya. Mereka merasa mereka dikecewakan oleh orang tuanya. Jadi ada apa? Mereka kepahitan, mereka ada kemarahan. Kemarin saya ada ibu-ibu yang telepon sama saya, Mel, tolong bantuin tante. Kenapa tante? Saya itu punya anak 1 doang, tapi setiap hari anak saya ngatain saya, anaknya baru 9 tahun, mama mati aja deh. Mamanya itu, saya tuh sakit kanker, Mel. Jadi saya itu selalu berobat udah 5 tahun di Singapura. Kenapa saya tinggalin anak? Jadi anak ini kecewa gara-gara mamanya tinggalin dia. Padahal mamanya berobat ke Singapura buat sakit kankernya. Cuman gara-gara dia merasa dia tidak dicintai, dia merasa dia ditinggalkan. Jadi ada sebuah kemarahan sampai dia bilang, mama saya udah mama mati aja. Saya lebih senang kalau mama mati. Jadi jiwa dia terikat. Dan kalau kita ngomong tentang orang sakit jiwa, itu bukan ngomongin tentang sampai mereka telanjang, bukan loh. Jiwa mereka itu diikat oleh iblis. Dan kalau kita melihat orang yang sakit jiwa,
Pertama mungkin dari kesedihan dulu. Habis dari kesedihan mereka mulai confused, mereka mulai bingung. Habis dari bingung mereka mulai apa? Mereka mulai halusinasi. Kita kalau benci sama orang, apapun yang orang lain bikinkan, itu bakal kita pikir itu negatif thinking. Padahal mungkin orang itu cuma duduk di depan kita nggak ngapa-ngapain. Kita bisa pikir, wah orang ini mau jahatin gua lagi nih. Dia mau cari celah gua lagi. Jadi kita mulai berpikir lebih daripada yang normal orang. Dan makin lama jiwa kita akan diingat dan ingat bukan cuma dengan satu roh kesedihan, tapi ada kemarahan. Abis itu negatif thinking. Jadi lama-lama itu apa? Spirit of legion. Kalau kita lihat spirit of legion, ingat tadi Markus 5 apa yang dilakukan? Akhirnya pas mereka ketemu Tuhan Yesus, Tuhan bilang, ngapain kamu di sini? Tuhan, kamu pengen datang ke sini untuk menyiksa kita ya? Udah, kita pengen pindah aja ke babi, pindahin kita ke babi. Dan 2000 babi bunuh diri. Dan kita tahu ya, setan itu bukan omnipresence. Kayak Tuhan kan bisa hadir di mana-mana. Setan itu satu. Jadi kalau kita ngomongin tentang 2000 babi bunuh diri, berarti satu orang itu diproses dengan 2000 roh setan. Jadi kalau orang udah sampai jiwanya terganggu, saya percaya itu bukan cuma satu roh yang mengikat, tetapi udah ribuan roh yang mengikat. Sampai kalau semakin banyak, mereka itu akan menjadi benar-benar gila. Mungkin sampai tidak tahu identitas diri. Mereka cuma di kamar isolasi, mereka cuma nyakitin diri sendiri dan nyakitin diri sendiri. Makanya dan ini yang kemarin saya dengar, saya punya teman lagi, dia itu WL di GBI, dia peniup shofar, tapi dia barusan bunuh diri di Cikarang. Jadi ini kita ngomongin bukan orang-orang yang di luar dari Tuhan. Ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka punya trauma, mereka punya kepahitan. Dengan pas tubuh, jiwa dan roh, tubuh mereka melihat keadaannya COVID gak baik, keadaannya saya gak punya kerjaan, saya udah dipanggil jadi WL, saya jadi gak dapet TK. Keadaannya saya gak punya duit untuk kasih makan anak istri saya. Tetapi mereka tidak diprutet, jadi mereka tidak berakar bersama Tuhan. Karena kita sebagai kayak hari dan saya bilang, menyembah Tuhan bukan cuma menyanyi. Banyak orang di gereja mereka cuma menyanyi, bukan penyembah. Beda. Penyembah itu dari dalam hati keluar, tapi menyanyi cuma gak pakai mulut. Tuhan lagi cari-cari penyembah yang benar dari dalam hati. Jadi pas kita mengikuti Tuhan, bukan cuma kita ke gereja doang, tapi kita mesti benar-benar deep-rooted, kita mesti benar-benar berakar sampai dalam kedalaman. Dan pas kita dalam berakar itu sesuatu proses yang gak enak. Benih itu mesti mati di tanah. Biji, benih, pas kita nggak mungkin taruh benih itu cuma di atas tanah. Ada satu kedalaman yang kita mesti bikin bolong, kita taruh benihnya mesti mati dulu. Jadi kehidupan kita, kenapa kita mengalami proses? Kita mesti tahu karena Tuhan sedang memproses kita untuk mengikis kita punya pikiran, stronghold. Jadi begini, dan benih itu mesti mati dan dia mesti mencari ke air kehidupan itu di bawah lagi sampai root, sampai dia punya akar masuk ke dalam, baru dia naik ke atas. Jadi kalau kalian sedang lagi diproses Tuhan, mengucap syukur. Karena pas kita di dalam situasi yang gak enak, kita sudah menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita gak mungkin gampang yang jatuh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh, kita tahu roh Tuhan itu 100%. Pas kita mengikut Tuhan, pas kita dibaptis, itu cuma roh kita yang menjadi baru. Jadi di dalam alam semesta melihat kita dibaptis, seperti Tuhan sedang mengkasihkan ke semua alam, di dalam alam roh ya. Oh, ini sudah menjadi milikku. Tetapi tubuh kita dan jiwa kita belum baru, teman-teman. Kita masih dapat kutuk, kita masih mendapatkan sakit penyakit. Kalau memang kita masih sakit, gak mungkin kita dibaptis tiba-tiba kita sembuh. Kita masih ada kemarahan, kita masih ada kebencian, kita masih ada iri hati, kita masih ada trauma. Jadi jiwa dan tubuh kita masih yang lama. Cuman roh kita sudah memakai jubah yang berbeda. Di alam roh setan bisa melihat kita adalah milik Tuhan. Tetapi jiwa dan tubuh masih yang sama. Dan bagaimana kita bisa mengikis jiwa kita untuk kita benar-benar komplit bersama Tuhan? Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan.
Karena bukan cuma roh kita doang yang mesti kita kasih makan dengan ke gereja, mendengarkan firman, penyembahan. Bukan cuma tubuh kita yang kita kasih makan doang dengan makanan nasi dan mungkin tempe dan segalanya. Tetapi jiwa kita pun juga kita mesti kasih makan. Orang yang sakit jiwa, orang yang punya jiwanya terikat, mereka suka mengisolasikan diri mereka sendiri. Gimana sih kita kasih makan jiwa? Dengan bersosialisasi dengan orang, dengan beradaptasi dengan orang. Jadi kalau orang yang suka isolasi diri sendiri, kita udah tahu itu roh ada roh apa. Snack. Ular. Tadi saya bilang orang yang sakit jiwa itu bukan cuma dengan satu roh. Mungkin ada roh Jezebel, mungkin ada roh Leviathan. Roh Leviathan apa sih? Roh Leviathan orang yang sangat sombong, buaya, yang mulutnya sangat besar, cuma bisa ngomong-ngomong. Sampai Tuhan bilang di dalam Ayub, Tuhan bilang kamu tidak mau bermain dengan roh Leviathan. Ini orang-orang yang sangat sombong dan mereka akan selalu pakai mulutnya untuk membuat pertengkaran. Mereka pakai tangan mereka untuk memukul. Jadi kalau kita melihat itu dalam keluarga kita udah tahu itu kita punya kutuk itu dan kita mesti patahkan roh itu dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya ada khotbah di Zoom jam 5 ke jam 7, terus tiba-tiba ada kesaksian dengan ibu-ibu bilang gini. Jadi dia pernah mengalami sesuatu dalam kehidupannya dan dia punya trauma. Dia sudah pelepasan berkali-kali, tapi trauma itu sekali ada sesuatu, tetap dia gemetaran ketakutan. Karena trauma itu akan selalu men-trigger. Dan hati-hati loh teman-teman, trauma itu bisa membunuh kita. Kemarin kita barusan membebaskan satu ibu lagi. Jadi setiap jam 6 sore, ibu-ibu ini akan teriak masuk ke dalam kamar. Dia gak berani gara-gara dia pikir kalau malam itu banyak setan yang keluar. Jadi dia teriak, Tuhan aku takut, tolong. Itu sudah terjadi bertahun-tahun. Setiap jam 6 sore dia selalu masuk kamar, ngumpet di bawah selimut, dia akan teriak, Tuhan tolong, aku takut. Tapi saya nggak tahu dia takutnya akan apa. Dalam dia punya pikiran itu banyak setan di dalam kamarnya, dalam pikiran dia halusinasi, padahal mungkin itu tidak terjadi. Kenapa? Jiwanya diikat dan kita pelepasan dan dia sembuh. Jadi pas jiwa kita diikat, semakin kita dekat sama Tuhan, kenapa orang itu mesti pelepasan? Oke, kita baca di firman Tuhan. Bentar ya. Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita tahu Tuhan waktu itu mendengar perbudakan yang telah dijadikan oleh orang Israel, oleh Mesir kepada Israel. Dan Tuhan bilang, let go of my people, lepaskan anak-anakku. Jadi kalau orang sekarang, kalau orang Kristen kadang-kadang mereka punya konsep yang salah. Pas kita menerima Tuhan, berarti kita sudah bebas dari kutuk, kita sudah bebas dari segala kejiwaan kita yang keterikatan kita, dan mereka pikir mereka sudah mendapatkan kasih anugerah dan mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Itu salah total teman-teman. Di sini Tuhan mendengar teriakan-teriakan orang-orang yang emang orang-orang yang dipilih, dicalon. Ya orang-orang Israel adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan mendengar teriakan mereka bagaimana mereka hidup dalam sebuah bondage, keterikatan. Jadi pas kita dibaptis, roh kita ingin diperbaharui, tapi jiwa dan tubuh kita belum diperbaharui. Jadi kita mesti melakukan apapun juga untuk kita lepas dari kita punya mungkin kesombongan kita, mungkin itu adalah kemarahan kita, mungkin itu adalah kita selalu negative thinking. Tetapi bagaimana kita bisa melepas? Tuhan mengirim Musa untuk melepaskan mereka. Dan yang paling fatal kalau kita tidak tahu kalau kita itu perlu dilepaskan. Dan kita pikir, oke, Tuhan selalu setiap malam mendengarkan suara ada yang bisik-bisik kepada saya. Kita nggak tahu sebenarnya jiwa kita telah diikat oleh setan, oleh iblis. Jadi kita bukan cari ke Tuhan, kita pikir kita pergi ke psikiater. Akhirnya kita makan obat bertahun-tahun untuk apa? Melepaskan ketakutan kita.
Kita pikir kita gila dengan mendengarkan suara. Padahal itu bukan, obat itu tidak bisa menyembuhkan kita, tapi itu cuma prolog untuk membuat kita lebih lama lagi supaya kita tenang dan tenang. Itu tidak bisa menyembuhkan kita. Kesembuhan itu adalah cuma dari Tuhan. Cuma dari kita memakai nama Tuhan untuk melepaskan. Dan kita lihat di dalam, kemarin tadi kita tanya ke tempat rumah sakit jiwanya, Pak, banyak banget orang pasiennya. Ya Bu, ini udah berkali-kali lipat gara-gara, Ibu tahu kan gara-gara COVID, jadi udah membludak. Yang ngantri lebih dari ini nih, ngantri yang di dalam lebih banyak lagi. Yang ngantri sudah lebih dari ini. Pak, banyak banget. Bu jangan berdiri di situ Bu. Kenapa? Itu semua orang sakit jiwa. Ibu bisa dipukul tiba-tiba. Hah? Saya langsung pergi ke pinggir. Karena mereka emosi mereka nggak bisa dikontrol. Kalau mereka tiba-tiba halu, mereka bisa pukul. Dan saya benar-benar bilang Tuhan, gila ya, setan itu bisa merebut orang punya jiwa sampai mereka tuh begitu. Tetapi mereka gimana? Kita bisa melepaskan mereka, tapi mereka mesti bertemu dengan Tuhan. Kalau nggak apa? 7 roh lebih dahsyat akan masuk karena mereka nggak tahu tentang Tuhan. Jadi kita bisa bantu apa? Orang-orang yang mau bersama Tuhan. Tetapi mereka teriak, Tuhan aku mau lepas dari aku punya kecanduan, aku mau lepas dari aku punya trauma, aku mau lepas dari aku punya ketakutan. Dan mereka mencari Tuhan setiap hari, dan itu baru bisa dilepaskan. Kalau enggak, rumah itu kosong, 7 lebih jahat akan masuk dan makin akan gila, tambah gila. Karena saya sudah melepaskan orang banyak banget karena emang itu punya panggilan saya. Jadi dalam selama 3 tahun ini pekerjaan saya adalah melepaskan orang. Pertama gara-gara saya tahu tentang si teman saya ini, tiba-tiba dia bisa ketawa, rekonsiliasi. Jadi saya baru tahu saya punya have that gift. Saya dulu nggak tahu saya punya saya punya talenta, karunia itu dari Tuhan. Sampai itu terjadi, oke, sembuh. Terus habis itu orang nggak punya pekerjaan, dia kan Mel, tolong Agu bisa tolong doain saya nggak? Jadi hari itu dia datang ke persekutuan. Oke, kenapa Pak? Hari ini saya udah nggak bisa bayar rumah kos. Hari ini saya bakal diusir. Oke, kita doa Bapak. Besoknya Pak gimana? Bapak udah diusir nggak? Misalnya ada tempat tinggal. Bu, puji Tuhan. Apa? Saya bilang apa? Saya tanya. Saya diundang tadi malam sampai masuk ke kamar. Saya tiba-tiba saya nggak berani keluar. Tahu ibu kosnya udah 3 bulan dia nggak bayar. Tiba-tiba ibu kosnya bilang, Pak nggak apa-apa deh, saya kasih Bapak tinggal sampai Bapak bisa bayar. Dan yang lucunya besok ya temennya dia bilang, aku udah masuk ke dalam PNS nih. Dia punya satu company besar yang masuk partai, jadi dia nggak bisa jadi direktur lagi. Dan aku pengen kamu jadi direktur. Hah? Bapak ditawarin jadi direktur? Iya. Saya dikasih gaji 50 juta dan saya dibeliin Fortuner Bu. Saya bilang, saya bilang, orang tuh sekali dapat rumah kita doain dapat breakthrough, kok kita nggak dapat breakthrough ya? Ini udah aneh banget nih, saya bilang. Ini ada something wrong, saya bilang. Karena urapan tuh bukan buat diri kita, urapan tuh buat orang lain. Amin. Jadi saya bilang, kapan deh tunggu pas orang lain dapat, kamu nggak dapat sih Bel. Jadi kita akan bingung sendiri. Selalu ada breakthrough and breakthrough. Setiap kali orang datang breakthrough. Setiap kali orang datang breakthrough. Benar nggak? Sampai ceritanya terlalu banyak. Jadi emang saya tahu itu talenta yang Tuhan kasih. Dan yang lucunya emang saya tahu bagian saya pelepasan. Orang kalau datang ke persekutuan saya baru masuk ke dalam pintu mereka bisa pingsan. Sampai pegang pingsan apa sebelum. Saya bilang ini itu mati nggak nih? Karena itu kan marmer, jedek. Palanya ke lantai. Jadi saya percaya pelepasan itu bukan semua orang perlu pelepasan. Karena kita tidak tahu apa trauma yang sebenarnya. Saya percaya semua orang itu pasti punya ada sesuatu ketakutan, ada sesuatu kemarahan, ada sesuatu kutuk dalam kehidupan mereka sampai kalian selesaikan dengan Tuhan. Saya punya teman satu lagi, mungkin Tante Maria tahu, setiap minggu masuk rumah sakit 3 hari, minggu depan udah kuat masuk rumah sakit. Tapi dokter tidak bisa menemukan sakitnya apa. Anaknya pun juga sama.
Mereka hidup dalam kutuk. Mereka melepas. Jadi pas mereka terikat dengan kutuk, jiwa kutuk itu seperti teroris, teman-teman. Dan pas kalian terikat jiwa kalian dengan segala roh, itu seperti teroris. Kalian mau melakukan sesuatu tetap nggak bisa. Itu seperti kalian diikat sampai kalian nggak bisa lepas dari situ. Dan Tuhan mendengar doa-doa orang ini loh. Tuhan mendengar doa anak-anaknya dan Dia mengirim Musa untuk melepaskan mereka. Tapi jangan kita pikir pas kita diikat, kita tuh diskualifikasi. Banyak orang bilang, Tuhan aku nggak layak. Kok aku orang Kristen, tapi aku masih gila ya. Aku orang Kristen, kenapa aku masih punya sakit ya. Kok aku orang Kristen, dulu saya tuh salah besar. Jadi saya percaya, dulu kalau kita udah orang Kristen, kita tuh semuanya sudah menjadi orang yang baik. Waktu itu saya punya BPR, saya ditipu sampai saya kehilangan semuanya. Dan saya pas benar-benar saya di dalam satu depresi, bukan depresi, sangat sedih. Saya tipe orang yang cuek banget. Makanya saya percaya Tuhan kasih saya job ini, tugas ini gara-gara saya saking cueknya jadi orang. Jadi apapun orang yang sama saya, habis itu sudah selesai saya langsung buang. Saya nggak pernah kepahitan sama orang. Bagi saya, orang ngomong apa tentang saya, whatever, I don't care. Jadi orang yang kalau terlalu sensitif, mereka itu yang akan diikat begitu banyak. Semakin cuek kamu, semakin kamu gak ada roh yang mengikat. Karena siapapun mau ajak gimana? Langsung saya kebas-bas, jangan. Maksudnya saya nggak pernah sakit hati, saya nggak pernah. Jadi bagi saya setiap hari adalah makan saya tuh gak gitu banyak, teman-teman. Tapi kenapa seberat saya tuh naik terus, saya sampai bingung. Gara-gara saya nggak pernah stres. Saya selalu bersuka cita. Sampai pas saya di dalam pas BPR saya diambil sama hilang pun, diambil sama LPS, saya ditipu. Suami saya tanya, kamu bisa tidur Pel? Bisa. Kenapa nggak bisa tidur? Dia nggak bisa tidur, saya bisa tidur. Kamu nggak sedih ya? Mau gimana? Emang kamu sedih, kamu bisa merubah keadaan? Nggak bisa. Kesedihan itu tidak bisa merubah keadaan. Mami setiap kali nangis, Mami stop crying. Mami nangis bisa berubah keadaan? Nggak bisa. Yang bisa merubah keadaan pas kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Amin. Jadi kita mesti membenarkan cara pikir kita dulu nih. Kenapa orang Kristen itu bisa? Kenapa Tuhan melalui kenapa pas mereka nih ya, ingat nggak? Orang Israel dikeluarkan dari Mesir dan apa yang dilakukan Musa? Musa konfrontasi Firaun. Jadi pas kita tahu kita di dalam hidup dalam satu bondage, satu keterikatan, kita mesti konfrontasi roh itu, bukan dengan cara keluar nggak dengan otoritas yang Tuhan kasih. Lepaskan umatku. Musa ngomong gitu sama Firaun. Dan apa yang Firaun lakukan? Bernegosiasi. Oke, yang cowok aja, yang cewek nggak boleh. Setan akan mencoba bernegosiasi dengan kita. Seperti kayak pas kita pelepasan, kok kita masih belum sembuh ya? Pas kita pelepasan, kok kita masih mendengarkan suara? Karena mereka akan bernegosiasi terus sampai kita akhirnya kita nggak percaya. Apa yang dilakukan orang Israel? Mereka marah kepada Musa, gara-gara kamu, aku mesti mencari jerami itu sendiri menyusun batu bata itu, menghasilkan batu bata yang sama. Padahal dulu jerami itu sama orang Mesir disediakan dan mereka mesti menyusun batu bata itu, mengambil batu bata itu. Tetapi pas mereka Musa bernegosiasi dengan Firaun bilang oke, nggak perlu kasih mereka jerami, biar mereka mencari jerami itu sendiri. Tetapi mereka tetap mesti menghasilkan batu bata yang sama. Jadi pas kita melakukan pelepasan, kita seperti kok kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan ya? Kok suami saya makin gila, makin marah-marah terus. Anak saya kok makin kayak mau lihat saya kayak mau membunuh saya. Kemarin kita baru saja pelepasan lagi gitu. Bu, tolong doain anak saya juga. Kenapa? Setiap kali dia lihat saya seperti mau bunuh saya. Benar gak kan? Saya tanya, dulu ibu apa yang ibu lakukan kepada anak ibu? Iya sih, dulu saya paling sebel sama dia. Jadi setiap kali dari kecil saya kalau sama dia, saya juga melototin dia terus kayak saya nggak tahu. Roh saya kalau lihat anak saya ini nih ya, saya pengen bunuh dia bu. Ibu yang ibu tabur itu kampung. Bagaimana anak ibu nggak mau benci sama ibu? Dari dulu yang ibu love language yang dia tanam di alam bawah sadarnya itu adalah kebencian. Itu masuk ke jiwa anak ibu. Saya bilang ibu pulang, kita udah habis pelepasan nih. Tapi pelepasan pun mesti ada tindakan dong.
Saya suruh dia pulang cuci kaki anaknya. Walaupun dia seorang mama, dia mesti merendahkan diri dia untuk mendapatkan hati anaknya, untuk memulihkan jiwa anaknya. Karena di rumah sakit jiwa, saya tanya, Pak, orang di sini ngapain aja? Oh, mereka belajar painting, mereka belajar bercocok tanam, mereka belajar, mereka tidur sendirian enggak? Mereka tidur ada yang 2 kamar, 1 kamar 3 orang, karena mereka mesti bersosialisasi. Jadi jiwa itu mesti bersosialisasi. Kita bukan hidup sendirian di dunia ini. Jiwa itu adalah dengan apa yang kita hadapi setiap hari, masalah yang kita hadapi setiap hari. Dan saya percaya banget dengan teman saya yang orang kaya ini, dari dulu kan dia sangat kaya. Jadi setiap kali anaknya ada problem, papa mamanya take over. Jadi pas dia ada problem yang keras, anak ini nggak bisa handle, nggak bisa kuat. Karena kadang-kadang dari kecil udah kebiasaan setiap kali ada masalah orang tua yang take over. Kita nggak mendidik anak kita dengan begitu. Kita mesti mendidik dengan keras, biar mereka pas ada masalah mereka bisa mencari jalan keluar. Kalau nggak pas orang tuanya sudah nggak ada, pas mereka hidup dalam satu pressure dengan kayak sekarang COVID, mereka akan nggak kuat iman mereka dan mereka nggak kuat jiwa mereka. Kenapa? Nggak pernah dilatih. Dan apa akhirnya? Mereka mulai goyang. Mereka kenapa? Mau bunuh diri, jerukin kepala ke tembok, nyakitin diri sendiri. Udah diposes jiwanya dengan setan. Dan pas melakukan pelepasan, kita mesti konfrontasi roh-roh itu sampai keluar, sampai apa? Dan setan itu akan terus mengejar. Apakah orang Firaun itu gak mengejar? Firaun tetap mengejar sampai pas, oke, aku bebaskan. Dan ingat, sebenarnya kenapa sih kita mesti melakukan pelepasan? Pelepasan itu bukan mengusir setan doang, teman-teman, tapi mengambil balik apa yang menjadi hak milik kita. Amin. Sukacita kita, suami kita, istri kita, anak kita, jiwa mereka yang sudah direbut bertahun-tahun, kita mesti ambil balik. Amin. Orang bisa depresi 5 tahun gak pernah ketawa. 5 tahun. Saya gak pernah sedih, saya ketawa terus. Jadi saya tanya Tuhan, ini juga ada masalah gak ya? Saya gitu. Ya kan? Sampai saya bilang, kok bisa kamu gak ketawa? Bagi saya kita kalau kita pikir logik, gak nyambung-nyambung sampai sekarang. Tetapi itu yang terjadi. Dan itu terjadi di zaman now. Dan kalian tahu nggak trauma itu? Gimana trauma itu terjadi? Dan trauma itu mungkin tentang antikris. Pas kita jiwa kita diposes, kita akan hidup seperti zombie. Kita diatur dengan roh yang mengekang kita sampai kita nggak bisa kemana-mana. Dan itu adalah roh antikris. Jadi antikris bukan cuma ngomongin tentang 666, tapi kita seperti menjadi robot yang diatur oleh mereka dengan roh setan. Dan kita mesti hati-hati di sini. Dan setan itu nggak mungkin pas kita melakukan pelepasan, setan itu nggak mungkin nggak ngejar kita lagi. Dia ngejar sampai ke laut, the Red Sea, sampai pas Musa keluar sama seluruh orang Israel, sampai akhirnya mereka mati di dalam laut. Ya kan? Berkali-kali loh negosiasi dengan Firaun, berkali-kali. Dan apa? Akhirnya orang Israel keluar kan? Kita keluar dari kita punya bondage nih. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang orang Israel lakukan? Mereka balik lagi ke hidup mereka yang lama. Mereka membangun golden calf, sapi lembu dari emas. Pas kita sudah dibebaskan, kita mesti balik lagi kepada Tuhan. Kita nggak bisa hidup dengan cara kita lagi. Karena kenapa orang Israel 40 tahun itu dibawa di padang gurun? Karena memenuhi proses. Dalam pelepasan pun juga mengalami proses. Kenapa? Itu seperti bawa bombay yang kita punya pikiran dikupas. Pikiran kita yang mau dirubah sama Tuhan. Karena dorong cara pikir kita yang salah yang akan mengubahkan karakter yang jelek yang akan membuat kita masuk ke dalam satu bondage, ikatan. Jadi Tuhan mau kupas adalah seperti bawang bombay, dikupas satu persatu sampai kita berubah menjadi emas yang dipakai oleh Tuhan. Walaupun kita itu dibikin dari tanah, sesuatu yang diinjek-injek sama orang, mungkin bagi orang itu gak berharga, tetapi kita bisa menghasilkan emas.
Kenapa Tuhan nggak bikin kita dari pohon-pohonan sih? Tuhan nggak bikin kita dari, tapi Tuhan bikin kita dari tanah. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang diinjak-injak orang. Tuhan pengen bikin dari segala yang paling rendah, karena ada emas dan diamondnya Tuhan di atas Amin. jalan. Amin. Dan satu lagi, jangan kita seperti orang Israel. Akhirnya mereka nggak tahu apa yang Tuhan mau. Mereka membangun the golden calf dan akhirnya mereka menjadi masuk ke dalam satu bondage lagi untuk berusaha menyukakan hati diri mereka lagi, karena mereka nggak pernah mau berubah. Tetapi nih ya, saya baru sadar pas saya kemarin bikin ini nih. Jadi pelepasan itu membawa diri kita dari budak menjadi hamba Tuhan. Dulu kita dibudak oleh setan, menjadi budaknya setan, tetapi kita bisa bekerja bersama Tuhan. Kenapa kita dilepaskan? Supaya kita bisa balik lagi ke purpose yang Tuhan mau. Kita bisa masuk ke dalam destiny kita. Tanpa pelepasan, kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam destiny yang Tuhan mau. Kenapa? Kita masih terikat. Pikiran kita masih negatif. Bagaimana kita mau dipakai sama Tuhan? Baru ketemu orang, kayaknya orang ini error deh. Kita udah langsung ngejudge orang. Dia mau nyakitin aku deh. Gimana kita bisa melepaskan orang? Padahal kita udah banyak problem dalam tubuh, dalam kehidupan kita. Kita kalau kita kepahitan, gimana kita bisa melepaskan orang yang kepahitan? Akhirnya apa? Jadi kita menceritakan kepahitan kita kepada orang itu, bukan orang itu yang menceritakan kepahitan dia kepada kita. Kembali. Jadi kita mesti lakukan, kita mesti dibebaskan dulu baru kita bisa menolong orang. Amin. Yes, benar. Nah ini keren banget ya, kemarin saya baru sadar ya. Berfirman Keluaran 8 ayat 1, berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bebaskan. Jadi Tuhan suruh Musa pergi ke Firaun, biarkanlah, lepaskanlah umatku, biarkanlah umatku pergi dari sebuah bondage. Mereka bisa beribadah kepadaku. Dan bahasa Inggrisnya, so they can serve me. Serve itu beda dengan beribadah loh. Serve itu tentang melayani aku. Dan yang Keluaran 4 ayat 2, Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah lagi kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Keluaran lagi 7 ayat 16. Jadi ini ada ratusan firman di Keluaran, puluhan firman mengatakan, let my people go so they can serve me. Jadi pas kita dibebaskan, itu bukan buat sebuah maksud buat Tuhan dalam kehidupan kita, biar kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Tanpa pelepasan kita tidak bisa melayani Tuhan. Jadi satu fokusnya Tuhan adalah kita semua mesti melayani Tuhan. Mungkin dalam 7 gurunya Tuhan, mungkin dalam bisnis, mungkin panggilan kamu dalam Yusuf akhir zaman, mungkin dalam multimedia, mungkin dalam government, mungkin dalam edukasi, mungkin dalam religion, kamu jangan menjadi pendeta, apa nabi, apa rasul, mungkin dalam keluarga. Tetapi itu semua untuk dia dan buat dia, bukan buat diri kita lagi. Dan orang Israel kehilangan fokusnya. Dia menyembah diri mereka sendiri dengan apa? Menyembah the golden calf. Jadi ini Tuhan adalah kita mesti pelepasan gara-gara apa? Jadi kita tidak kehilangan purpose-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak kehilangan intisari Tuhan dalam kehidupan kita. Terus cari Tuhan supaya kita bisa masuk ke dalam destiny kita dan kita bisa menjadi impact. Karena saya percaya kalian itu punya benih semua loh. Tuhan merancangkan kalian itu tadi seperti yang Pak Andika bilang. Jadi pas dia mimpi, dia melihat kalau dia tuh udah pernah dibawa, kita tuh semua dulu udah pernah di surga. Dan tiba-tiba kita menjadi Tuhan. Dan Tuhan udah tahu nih, oh aku taruh ini dalam perutnya Bu Maria ya. Anaknya Bu Maria maksudnya. Supaya dia bisa menjadi orang yang dahsyat. Mungkin dia dipakai dalam bisnis, mungkin dia dipakai dalam Yusuf di akhir zaman. Kita itu punya fungsi masing-masing. Kehidupan kita bukan cuma buat hidup, lahir, sekolah, kerja, punya anak, mati. Kehidupan kita lebih dari itu. Kita benih-benih
oleh benih-benih yang dilahirkan oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu dampak buat semua buat Amin. manusia.